Halo, pada video ini akan dijelaskan tentang modul absensi dan bagaimana cara menggunakannya untuk role admin. Modul absensi ini akan digunakan untuk melakukan setting absensi, monitoring, dan merekap absensi. Untuk proses absensinya sendiri dilakukan dengan menggunakan aplikasi mobile. Nah, sebelum saya menjelaskan fitur-fitur yang ada di modul absensi ini, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan terkait dengan metode absennya. Untuk metode absen, tersedia dalam dua cara dan bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan pihak sekolah. Atau jika memang diperlukan, bisa digunakan keduanya sekaligus. Yang pertama adalah metode absen dengan menggunakan handphone masing-masing. Cara absennya adalah setiap guru atau siswa melakukan scan QR Code dari aplikasi mobile sekolah.id. Di mana QR Code ini akan ditempelkan di tempat yang dilalui oleh guru atau siswa saat masuk ke lingkungan sekolah. Mungkin bisa di gerbang masuk, di pos piket, dan lain-lain. Cara ini mirip dengan cara kerja aplikasi Peduli Lindungi saat masa pandemi COVID-19, di mana kita harus melakukan scan QR Code saat memasuki suatu area publik, misal di bandara atau di mall. Metode ini cocok digunakan jika di sekolah Anda membolehkan siswa membawa handphone. QR Code ini bisa diganti-ganti, sehingga QR Code hari ini bisa berbeda dengan QR Code untuk esok hari. Metode yang kedua adalah absen dengan menggunakan kartu. Metode ini sangat cocok digunakan untuk sekolah yang melarang siswanya membawa handphone ke sekolah. Nantinya, siswa akan diberikan sebuah kartu yang di dalamnya terdapat QR Code unik untuk setiap siswa. Untuk cara absennya adalah, siswa hanya mengarahkan kartu absen ke scanner, di mana scannernya nanti berupa handphone Android yang sudah dipasang aplikasi mobile sekolah.id. Kedua sistem absen ini bisa digunakan sekaligus. Misal, guru menggunakan absen cara pertama, sedangkan siswa karena tidak boleh membawa handphone, maka menggunakan metode absen yang kedua. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan beberapa fitur yang ada di modul absensi untuk role admin. Pertama, kita login dulu ke app.sekolah.id sebagai admin. Kemudian, klik modul absensi. Menu pertama yang ada di paling kiri adalah QR Code. Di bawah menu ini ada dua buah submenu. Submenu yang pertama adalah QR Code sekolah. QR Code sekolah adalah QR Code yang akan di-scan oleh guru dan siswa jika sekolah menerapkan metode absen dengan scan QR Code dari handphone masing-masing. Untuk mencetak, Anda bisa klik gambar QR Code-nya, kemudian tekan Ctrl P. Kemudian lanjutkan untuk proses cetaknya. Untuk mengganti QR Code, Anda bisa klik tombol yang berwarna biru ini. Jika muncul pop-up, klik OK. Maka QR Code akan berganti. Submenu yang kedua adalah QR Code siswa. Menu ini berguna untuk mengelola data QR Code seluruh siswa. Menu ini dibutuhkan jika sekolah menggunakan metode absen dengan kartu siswa. Agar tombol print QR Code muncul, maka Anda harus melakukan generate terlebih dahulu. Untuk melakukan generate QR Code, bisa Anda lakukan dengan cara klik tombol biru ini. Jika muncul pop-up, klik OK. Setelah dilakukan generate, maka tombol print akan muncul. Untuk mencetak satu kartu siswa, Anda bisa klik icon printernya. Sedangkan untuk mencetak banyak kartu siswa sekaligus, Anda bisa centang nama-nama siswa yang ingin dicetak kartunya. Atau Anda bisa mencentang checkbox yang ini untuk mencetak seluruh kartu absen siswa. Kemudian, klik cetak kartu terpilih. Maka akan muncul preview untuk mencetak kartu-kartu siswa yang Anda pilih tadi. Silakan lanjutkan proses pencetakannya.
Berikutnya adalah menu jadwal. Pada menu ini, kita harus mengatur jam berapa saja absen dapat dilakukan. Untuk melihat atau mengubah jam absen, klik tombol biru ini. Maka Anda akan melihat jadwal absensi default dari aplikasi. Namun, kami akan menjelaskan terlebih dahulu arti dari setiap kolom. Yang pertama adalah mulai masuk. Mulai masuk adalah jam mulai absen masuk bisa dilakukan. Lalu batas masuk adalah jam batas akhir absen masuk bisa dilakukan. Selanjutnya adalah mulai pulang. Mulai pulang adalah jam pulang yang boleh dilakukan. Dan batas pulang adalah jam batas akhir absen pulang yang boleh dilakukan. Secara default atau bawaan, nilai yang terisi adalah seperti terlihat, yaitu absen masuk bisa dilakukan dari jam 7 sampai 7.30. Artinya tidak boleh absen di bawah jam 7. Jika absen di bawah jam 7, maka akan dianggap tidak absen. Sedangkan jika absen di atas jam 7.30, misal jam 7.31, maka akan dianggap terlambat 1 menit. Jumlah menit dari keterlambatan nantinya bisa dilihat pada rekap absen per bulan. Silahkan sesuaikan dengan aturan jam masuk dan pulang di sekolah Anda. Jika sudah disesuaikan, klik simpan. Berikutnya adalah menu izin. Menu izin memiliki 2 submenu, yaitu yang pertama adalah izin guru dan staf. Menu izin guru atau staf adalah menu yang digunakan untuk mengelola izin guru dan staf seperti menambah, mengubah, dan menghapus izin. Untuk izin guru diinputkan oleh admin sekolah dari aplikasi web. Untuk menambah izin guru atau staf, caranya adalah sebagai berikut. Klik buat baru, kemudian pilih nama sekolah, pilih nama guru atau staf yang ingin dibuatkan izinnya, pilih tanggal mulai izinnya, dan pilih sampai tanggal berapa izinnya. Jika 1 hari, maka samakan dengan tanggal mulai. Pilih jenis izin, disediakan 3 jenis, yaitu izin, sakit, dan lainnya. Kemudian masukkan keterangan. Lalu klik simpan. Untuk mengubah, klik tombol biru. Dan untuk menghapus, klik tombol merah. Selanjutnya adalah menu hari libur. Pada menu ini, admin dapat menambah hari libur yang selain hari Minggu. Misal hari-hari besar seperti hari peringatan HUT RI, Idul Fitri, Tahun Baru Masehi, dan lain-lain. Tujuannya adalah agar saat absensi direkap, maka pada hari tersebut tidak terdata sebagai alfa, karena pastinya di hari tersebut tidak ada guru atau siswa yang datang ke sekolah. Untuk menambah hari libur atau hari besar, klik buat baru, kemudian pilih nama sekolah, lalu masukkan nama hari liburnya, masukkan tanggal mulai, dan tanggal akhirnya. Karena 1 hari, maka tanggal mulai dan tanggal akhir atau sampai diberikan tanggal yang sama. Kemudian klik simpan. Untuk mengubah, klik tombol biru, dan untuk menghapus, klik tombol yang berwarna merah. Menu berikutnya adalah menu log absensi. Menu ini berguna untuk melihat riwayat absen guru atau siswa, baik riwayat harian ataupun bulanan. Menu log absensi ini memiliki 2 submenu, yaitu yang pertama adalah menu log bulanan. Menu ini berguna untuk melihat log absen bulanan per orang, baik guru atau siswa. Caranya adalah sebagai berikut. Pertama, kita pilih bulan berapa log absen yang ingin kita lihat. Kemudian pilih nama sekolah, lalu pilih kategori, misalnya siswa. Pilih tahun ajarannya, misalnya 2022-2023. Kemudian pilih kelas, misalnya kelas 10-1. Lalu pilih nama, misalnya kita cari nama Fahrul Rozi. Lalu klik tampilkan. Maka, log absen siswa atas nama Fahrul Rozi akan ditampilkan. Perlu kami jelaskan bahwa log absen ini terlihat banyak yang kosong, karena memang ini adalah akun untuk demo.
namun tidak akan mengurangi substansi dari penjelasan yang kami sampaikan. Kemudian, yang kedua adalah menu log harian. Menu log harian ini berfungsi untuk melihat log absensi per hari, baik guru atau siswa. Perbedaannya adalah data yang ditampilkan dilihat secara global. Misal, kalau untuk guru, akan ditampilkan absen harian untuk seluruh guru. Sedangkan untuk siswa, akan ditampilkan absen seluruh siswa untuk satu kelas. Cara menggunakannya adalah sebagai berikut. Pertama, pilih nama sekolah Anda. Kemudian, pilih kategori, ingin melihat absen guru atau siswa. Misal, kita akan pilih siswa. Maka akan muncul pilihan baru, yaitu tahun ajaran dan kelas. Pada tahun ajaran, pilih tahun ajaran yang diinginkan, misalnya 2022-2023. Kemudian kelas kita pilih kelas 11. Kemudian pada tanggal, pilih tanggal berapa yang ingin Anda lihat log absennya. Misal bulan April tanggal 3. Kemudian klik tampilkan. Maka akan muncul log absen untuk seluruh siswa kelas 11 pada tanggal 3 April 2023. Kemudian menu terakhir yaitu menu rekap absensi. Menu ini memiliki 3 buah submenu, yaitu yang pertama adalah menu rekap baru. Menu ini digunakan untuk membuat rekap per bulan. Jadi, untuk mendapatkan rekap absen guru, staf, dan siswa, admin harus membuat rekapnya terlebih dahulu dari menu ini. Rekap absen yang dimaksud nanti akan berisi berapa jumlah kehadiran, alfa, keterlambatan, dan lain-lain untuk setiap guru dan siswa. Cara menggunakan menu rekap baru ini adalah sebagai berikut. Pertama, pilih bulan berapa yang ingin direkap. Misal kita akan merekap bulan April 2023. Kemudian, klik rekap. Akan muncul pop-up yang menanyakan apakah yakin ingin melakukan rekap bulan April 2023. Klik OK. Jika rekap berhasil, maka akan muncul keterangan rekapitulasi berhasil. Kemudian, jika Anda sudah pernah melakukan rekap pada bulan yang Anda pilih, maka akan muncul keterangan sudah direkap. Untuk merekap ulang bulan yang sudah pernah Anda rekap, maka Anda harus menghapus terlebih dahulu hasil rekap yang sudah pernah dilakukan. Contohnya, kita akan melakukan rekap ulang untuk bulan April yang baru saja kita lakukan. Maka, kita harus menghapus dahulu rekap absen bulan April tadi dari menu rekap absen guru atau staf. Submenu yang kedua adalah menu rekap absen guru dan staf. Dapat kita lihat bahwa sudah ada satu rekap absen, yaitu rekap absen bulan April 2023. Di mana ini adalah hasil rekap absen yang sebelumnya kita lakukan. Untuk melihat hasil rekap absen, klik tombol dengan ikon mata. Maka akan tampil hasil rekap absensi guru dan staf untuk bulan April 2023. Pada kategori, Anda juga dapat memilih ingin melihat absen guru saja, staf saja, atau keduanya. Kemudian, Anda juga bisa mencetak hasil rekap dengan menekan tombol cetak. Maka, hasil rekap absen akan ditampilkan pada tab baru dengan format yang lebih kompatibel untuk dicetak. Kemudian, tekan Ctrl+P. Lalu, lanjutkan proses untuk mencetak. Submenu ketiga adalah menu rekap absen siswa. Pada menu ini, Anda bisa melihat rekap absen siswa per kelas. Rentang rekap juga bisa ditentukan sesuai kebutuhan. Misalnya per bulan, per 2 bulan, per 3 bulan, bahkan per 12 bulan. Dan hasil rekapnya bisa diekspor ke dalam bentuk Excel. Untuk cara menggunakannya adalah sebagai berikut. Pilih bulan awal, misalnya April, dan pilih bulan akhir, misalnya April. Jadi, pada contoh ini, kita akan melihat rekap absen siswa untuk bulan 4 saja. Pilih nama sekolah Anda. Pilih tahun ajaran. Kemudian, pilih kelas berapa yang ingin Anda lihat rekap absennya. Misal kelas 11. Lalu, klik tampilkan. Maka, akan tampil hasil rekap absen siswa kelas 11 tahun ajaran 2022-2023 untuk bulan April.
Anda dapat mengekspor rekap absen dalam bentuk Excel dengan mengklik tombol Excel. Sedikit perlu kami jelaskan, singkatan dari TL, PC, TAM, dan TAP, yaitu TL adalah singkatan dari terlambat, yang dihitung dalam satuan menit. Guru atau siswa dianggap TL saat melakukan absen masuk lebih lama dari batas jam masuk yang ditentukan. Misalnya, batas maksimal jam masuk adalah 7.30. Kemudian, ada siswa atau guru yang melakukan absen pada pukul 7.31, maka dia akan dianggap terlambat selama 1 menit. Seperti pada tampilan ini, terlihat atas nama Muhammad Tito Karnavian, selama bulan April ada terlambat 2 menit. Kemudian PC, yaitu singkatan dari pulang cepat, juga dihitung dalam satuan menit. Sama seperti TL, guru atau siswa akan dianggap PC saat pulang lebih cepat dari jam minimal yang ditentukan. Misalnya, jam pulang adalah jam 14.00, kemudian ada siswa atau guru yang melakukan absen pada pukul 13.55. Maka, dia akan dianggap PC selama 5 menit. Selanjutnya adalah TAM, yang merupakan singkatan dari tidak absen masuk. Seorang guru atau siswa akan dianggap TAM saat dia tidak melakukan absen masuk atau absen lebih cepat dari yang ditentukan. Misalnya, ditentukan bahwa absen masuk minimal adalah jam 7.00. Sementara ada guru atau siswa melakukan absen jam 6.30. Maka dia akan dianggap TAM, karena absennya itu tidak akan diperhitungkan. Berikutnya adalah TAP, yang merupakan singkatan dari tidak absen pulang. Seorang guru atau siswa akan dianggap TAP saat tidak melakukan absen pulang atau absen melebihi batas maksimal yang ditentukan. Misalnya, ditentukan bahwa absen pulang maksimal adalah jam 15. Sementara ada guru atau siswa melakukan absen jam 15.01. Maka dia akan dianggap TAP, karena absennya itu tidak akan diperhitungkan. Dan terakhir adalah alfa, yang artinya tidak hadir sama sekali. Seorang guru atau siswa akan dianggap alfa apabila tidak melakukan absen masuk dan tidak melakukan absen pulang. Nah, bagi sekolah yang ingin menerapkan sistem pemotongan gaji berdasarkan nilai dari TL, PC, TAM, TAP, serta alfa, ini akan sangat memungkinkan, karena variabel-variabel tersebut sudah diintegrasikan dengan modul penggajian. Penjelasan dari modul penggajian akan disampaikan pada video yang lain. Silahkan cek pada deskripsi video ini untuk melihat video lainnya. Demikian untuk video penjelasan modul absensi kali ini. Video lainnya bisa Anda cek pada link ada di deskripsi video ini. Terima kasih.